Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, menyapa di hari Jumat 6 Jumadal Ula 1446 Hijriah atau 8 November tahun 2024. Baik, menemani hingga usia nanti sekitar di pukul 11 siang ya, akan kita gulirkan bincang sehat kita dalam gelaran Nutrisi Keluarga edisi Tumbuh Kembang Anakku. Siang hari ini tentu kita masih dibimbing bersama praktisi fisioterapi seminatan anak dari Klinik PNTC Colomadu, yaitu Mas Arief Kurniawan, Sarjana Terapan Fisioterapi Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana pagi ini? Alhamdulillah sehat, Mas Ali. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat-sehat semuanya, anak-anak sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Di Jumat pagi hari ini seperti biasa kita akan gulirkan apa terkait dengan tumbuh kembang anak kita, yaitu hari ini akan menghadirkan tema 4 gangguan perkembangan anak yang harus diwaspadai. Sebetulnya hanya 4-nya atau banyak, Mas? Ya, kalau namanya kita membahas tentang perkembangan, cukup 4 ini saja dulu karena ini menjadi fondasinya ya, Mas. Ya, baik. Apa saja 4 itu, seperti apa penyebabnya, dan bagaimana kita harus mengantisipasinya. Kita harus simak sepenuhnya ya. Ada yang siang ataupun pagi hari ini bergabung juga bisa menyaksikan siaran kami melalui via YouTube di akun 102,2 Persada FM ya. Baik, sebelumnya untuk paparannya silakan Mas Arief ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM 102,2 di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Jadi kali ini kita mengangkat tema 4 gangguan perkembangan anak yang harus kita waspadai. Ya, jadi ada 4 yang menjadi pilar dalam menunjang aspek perkembangan anak. Ya. Yang pertama adalah gangguan-gangguan yang berhubungan dengan komponen kemampuan motorik. Komponen kemampuan motorik. Ya, jadi yang pertama adalah gangguan perkembangan motorik, kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan kognitif, yang ketiga adalah gangguan perkembangan sosial, interaksi sosial dan emosional, dan yang terakhir adalah gangguan perkembangan bahasa dan bicara. Jadi kita bahas satu-satu dulu Mas Ali. Yang pertama adalah gangguan perkembangan motorik. Nah, motorik sendiri itu ada 2 Mas Ali. Jenisnya ada motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus dan kasar ya. Ya, motorik kasar itu contohnya adalah gerakan-gerakan yang melibatkan persendian yang besar. Jadi akan contohnya aja lah yang paling dari contoh gerakan dari motorik kasar itu adalah jalan, duduk, merangkak misalkan. Itu adalah kemampuan motorik kasar. Jadi motorik kasar sendiri itu menjadi pondasi terkait di perkembangan pertama di tahun pertama pada bayi. Pasti kan kembali lagi 1 tahun itu kan masih bisa, rata-rata sudah mulai latihan jalan dan bisa jalan. Itu yang nampak ya Mas Ali ya. Kemudian ya yang paling mudahnya seperti itu. Jadi itu yang motorik kasar itu kalau kita melihat itu ada gerakan yang besar yang melibatkan banyak persendian sehingga membantu merubah posisi dari si bayi ini atau anak ini. Dari yang terlentang menuju ke duduk, dari duduk latihan pegangan, berdiri lambatan dan sebagainya, atau merangkak, berpindah tempat dan sebagainya. Itu salah satu contoh gerakan-gerakan yang termasuk dalam kriteria motorik kasar. Nah, itu kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan motorik halus. Jadi motorik halus itu akan spesifikasinya lebih ke arah gerakan tangan. Ya, Mas Ali, tangan. Halus tangan ya. Halus itu tangan. Kalau kasar itu ya lebih banyak ya dari kaki dan komponen postur tubuh. Halus itu tangan.
Jadi tangan itu mulai dari dalam kandungan, tangan itu sebenarnya sudah mulai berfungsi. Dimana kalau dalam kandungan jari ini akan menggenggam terus pada bayi. Begitu keluar, begitu lahir dia akan tetap menggenggam. Umur 5 bulan jari-jari akan dimasukkan ke mulut. Nah, umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dia sudah mulai bisa duduk, memasukkan benda-benda yang di sekelilingnya menuju ke mulut. Itulah fungsi motorik halus. Tujuannya untuk apa? Untuk fungsional, untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi semuanya komponen motorik itu penting. Jadi tidak ada yang lebih penting dari di antara kedua ini. Semuanya sangat-sangat penting. Jadi kalau motorik halusnya terganggu, tentu anak tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bermain, megang aja nggak bisa Mas Ali. Kalau motorik halusnya terganggu, dia mau duduk, mau pegangan, mau berdiri, rambatan itu nggak bisa, lemah misalkan. Nah itu motorik kasarnya yang terganggu. Nah jadi kalau motorik halus dan motorik kasar ini tidak bisa dipisah, ini akan berkesinambungan perkembangannya dari 0 bulan sampai 1 tahun, ya. Jadi kalau usia 1 bulan bayi itu tentu kemampuan motorik halusnya dia hanya menggenggam saja, belum bisa megang benda, belum bisa megang mainan, belum bisa. Kalau belum bisa, gerakannya adalah namanya gerakan refleks yang sangat kuat, genggamnya kuat banget. Bahkan ketika di awal-awal setelah lahir, tangannya ini dikasih sarung tangan. Tujuannya untuk apa? Biar nggak ngucek matanya. Gerawut dan sebagainya. Kenapa kok dia harus mengucek mata? Itulah namanya gerakan refleks. Kalau tahu itu bukan karena gatel ya? Gatel, tapi dia nggak bisa mengontrol tangan ini loh Mas Ali. Mungkin kan di alis ini, kalau bayi setelah lahir itu ada apa namanya kotoran yang masih terbawa dari dalam kandungan. Maka bayi baru lahir kan digundul itu kan jadi bersih semua kan. Itu masih ada sisa-sisa kotoran yang ada dalam kandungan, dia gatel tapi nggak bisa menggaruk. Akhirnya yang dipakai adalah tangannya dengan memaksimalkan gerakan refleks, dan itu cukup membahayakan. Kenapa membahayakan? Lah itu kan dia nggak bisa ngontrol, dikucek sa bantere ya, jadi sangat kencang sekali menguceknya. Nah itulah gerakan-gerakan yang namanya adalah gerakan refleks yang tidak bisa dikontrol di awal-awal setelah dia lahir. Kalau sudah 1 tahun itu sudah mahir, sudah bisa megang benda, sudah bisa pegangan dengan kursi. Dengan motorik halus ini akan membantu mengoptimalkan kemampuan motorik kasarnya. Dia kalau mau latihan jalan dia harus pegangan dulu, nggak bisa langsung lepas tang, itu kan nggak bisa, harus pegangan dulu. Di tetah itu ya dia juga pegangan. Nah itu adalah gangguan perkembangan motorik kasar. Jadi itu adalah perkembangan motorik kasar. Lah gangguannya seperti apa? Gangguannya ya tentu yang paling ringan adalah keterlambatan. Keterlambatan dikatakan terlambat, perkembangan kemampuan motoriknya tidak sesuai dengan usia. 1 tahun kok baru bisa duduk, itu dikatakan terlambat. 1 tahun belum bisa merangkak, 1 tahun belum belajar berdiri dan sebagainya. Gangguan ya. Ini masuk kriteria gangguan yang dalam artian keterlambatan. Nah, kalau gangguan yang lebih spesifik itu akan lebih khas lagi ciri khasnya. Jadi bukan hanya kemampuannya yang terlambat, tapi memang kemungkinan dia tidak ada perkembangan kemampuan motorik sama sekali. Contohnya anak dengan kondisi cerebral palsy. Nah, 1 tahun nggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, ngangkat kepala belum bisa, didudukkan masih jatuh dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk kriteria gangguan yang spesifik. Kalau gangguan yang yang ringan itu tadi, itu hanya lambat aja. 1 tahun kan harusnya jalan, lah ini baru duduk. Berarti dari 0 bulan sampai 1 tahun ada perkembangan naik kan grafiknya Mas Ali. Nah kalau yang cerebral palsy itu dia lebih stagnan ya, perkembangannya itu hampir tidak terlihat sama sekali. Di 1 tahun, 2 tahun itu kemampuan motoriknya dia sangat-sangat kecil perkembangannya. Bahkan kemampuan yang sangat sederhana sekali, yaitu mengangkat kepala atau didudukkan untuk menyangga badannya, dia sangat susah. Dan itu contoh kemampuan motorik yang sangat sederhana, tapi anak ini tidak bisa.
Nah, kemungkinan kalau gangguannya sudah seperti itu tidak mengarah ke gangguan keterlambatan lagi, tapi gangguan ke arah yang spesifik, yaitu cerebral palsy. Tuh, jadi harus dibedakan. Tentu mendeteksi dini lebih banyak manfaatnya ya. Ini ya, kuncinya adalah deteksi dini dari orang tua. Tingkat pemahaman orang tua terkait dengan perkembangan motorik nomor 1. Ya, jadi 1 tahun itu harus bisa apa sih? Kalau belum bisa, nanti bagaimana dan sebagainya. Ininya harus tahu dulu, anak saya umur 1 tahun bagaimana perkembangan motoriknya, sesuai usiakah atau belum. Sesuai usia itu kalau 1 tahun sudah mulai ada kemauan untuk, misalkan kalaupun belum jalan, dia diteta sudah ada respon yang cukup bagus, melangkahkan kaki, menegakkan badan, dia harus pegangan kalau memang belum bisa jalan sendiri. Nah, itu tinggal sebentar lagi stepnya gitu kan. Tapi kalau 1 tahun ditetah aja kakinya masih gandul itu loh Mas Ali. Belum ada kemampuan untuk menapak, belum ada kemampuan untuk melangkah dan menegakkan badannya masih melihat-melihat, itu tentu itu masih belum masanya dia untuk dilatih berjalan. Nah, tentu orang tua juga harus memahami hal itu. Jangan terlalu memaksakan juga. Jadi ini adalah tentang perkembangan yang tidak bisa dipotong, tidak bisa diloncati begitu saja. Kemampuannya baru duduk, tapi tiap hari tak tetah. Itu kan pertanyaan sederhana yang sering ditanyakan. Ini baru bisa duduk Mas, tak tetah boleh enggak gitu kan. Silakan, boleh-boleh saja. Tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tujuannya untuk apa ditetah? Kalau ini kemampuannya masih 9 bulan, tentu nanti tahapannya belum, dia akan bukan tahapannya itu baru kemampuan merangkak. Tidak bisa langsung diloncati untuk bisa jalan. Karena setiap komponen perkembangan kemampuan motorik itu ada tahapannya. Jadi nggak bisa 6 bulan langsung jalan gitu loh Mas ceritanya. Pengen cepet gitu kan. Kalau kuliah itu belum, proses perkembangan ototnya belum nyampe ke situ. Kalau kuliah itu semester pendek itu, dipendekin gitu Mas ceritanya. Tapi itu kan itu enggak bisa gitu loh. Karena bukan kuliah ya Mas. Kenapa? Gitu. Jadi, dan yang lebih penting lagi adalah tidak ada cara apapun untuk mempersingkat perkembangan motorik ini. Cara apapun itu ya, baik secara aspek medis maupun non medis. Medis itu dalam artian mungkin ada obat yang bisa mempercepat anak jalan, itu juga nggak ada. Itu nggak ada. Kemudian dengan terapi apapun, ini diterapi, distimulasi setiap hari biar 6 bulan itu bisa jalan, itu juga nggak bisa. Karena namanya tahapan. Tahapan kalau 6 bulan perkembangannya baru duduk, ya udah duduknya harus kuat dulu. Harus benar-benar mahir dulu duduknya. Baru nanti naik ke merangkak. Merangkak tangannya kuat, tungkainya kuat, dia merangkak mondar-mandir ke sana kemari, tangan dan kakinya semuanya kuat, baru latihan berdiri. Jadi tidak bisa duduk itu langsung ditetah. Kalau enggak wis bayi 1 bulan, yuk tak tetah dan sebagainya. Bukan, tidak bisa, karena kematangan secara fisik itu akan menentukan. Kematangan otak juga jauh lebih penting untuk menentukan kemampuan dalam hal motorik. Gitu Mas Ali. Kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan kognitif. Yang kedua, itu yang pertama tadi motorik, yang kedua kognitif. Cukup mudah untuk meniteni, untuk apa ya Mas? Menandai. Nah, menandai anak saya itu ada gangguan kognitif enggak sih di awal-awal 1 tahun pertama. Yang jelas kita lihat di usia bayi itu ketika usia 2 bulan. 2 bulan itu ada kontak mata enggak? Dia menunjukkan ketertarikan dengan siapa yang ada di sekelilingnya. Itu ada enggak? Itu di 2 bulan. Kalau di istilahnya di bahasa Jawanya dililing ya Mas ya, atau apa Mas bahasa Indonesia ini dililing itu apa ya? Susah itu menemukan frasa yang tepat. Apa dihibur dah. Digoda ya tidak pas. Enggak digoda, wong itu ya seneng. Ya intinya diajak bermain lah, diajak berinteraksi di 2 bulan atau 3 bulan pertama. Itu menunjukkan respon dia tertarik enggak dengan
tatapan mata, kontak mata dengan ekspresi wajah. Ekspresinya gimana? Seneng, misalkan adik, itu dia senyum dan sebagainya. Itu tanda-tanda awal perkembangan kognitifnya bagus. Di 2 bulan tadi? Iya. Sudah terlihat ya? Iya. Jangan suruh tidur terus. Jangan setahun ya, kelamaan ya kalau itu. Kelamaan Mas. Kelamaan. Kemudian 4 bulan itu dia sudah mulai bisa nggak di 4 bulan itu dia kalau dikasih benda, kalau dia kan 4 bulan kemampuan motoriknya lebih banyak dia di terlentang, kemudian tengkurap ya, jadi ditengkurapkan. Kalau terlentang biasanya ada mainan di atasnya itu kan, dia ngambil begini, ini diambil begini dan sebagainya. Ada nggak kemauan dia untuk mengambil objek itu, icek-icek lah, bola lah, mobil-mobilan yang sekiranya objek itu bisa dipegang oleh si bayi di 4 bulan. Itu juga menunjukkan minat, atensi. Ya, bayi itu mempunyai minat. Dia mampu berinteraksi di awal-awal perkembangan. Kemudian di 6 bulan sudah mulai, mungkin sebelum 6 bulan itu sudah mulai akan mencari sumber suara. Ya, sumber suara yang rutinitas harian. Kalau di lingkungan rumah itu kan suaranya kan, ini suaranya bapak, ini suaranya ibu, ini suaranya kakak, ini suaranya Simba, itu kan sudah setiap hari terdengar terus Mas. Ya. Mampu nggak dia mencari sumber suara? Adik, itu suaranya ibu, dia akan menengok dan sebagainya. Itu tanda-tanda awal terkait untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan perkembangan kognitif pada bayi. 9 bulan tentu dia akan mengekspresikan, bahkan mengucap kata mama dan sebagainya. Kemudian kalau 12 bulan tentu dia bisa ngomong. 24 bulan mampu menyusun kata yang memiliki makna, dalam artian mempunyai tujuan. 24 bulan 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih mampu enggak? Karena mama, dik, mam, 3 kata kan. Contoh kata instruksi sederhana di 24 bulan. Jadi kalau 24 bulan itu ternyata belum bisa ngomong itu problemnya banyak Mas. Ya, dan ruwet. Banyak sekali. Dan ruwet karena enggak nampak. Kalau gangguan motorik itu nampak, oh ini ototnya yang lemah. Ini kakinya datar, flat foot. Oh ini posturnya kurang tegak. Oh ini lengannya, otot di area bahunya kurang stabil. Itu nampak, bisa kita modifikasi, istilahnya bisa bahasa Jawanya kita upakara. Tapi kalau gangguan bahasa bicara enggak nampak Mas. Apakah anak yang belum bisa bicara atau lambat bicara itu semuanya lidahnya pendek? Belum tentu. Apakah kemampuan membuka mulutnya terbatas? Ya belum tentu. Beda-beda ya. Beda-beda. Pendengarannya bagaimana, fungsi matanya bagaimana, dan itu cukup kompleks. Yang ketiga adalah kita mendeteksi ada tidaknya gangguan perkembangan sosial emosional. Jadi sosial emosional itu terkait dengan interaksi dengan lingkungan Mas Ali. Jadi kalau di 5-6 bulan itu bagaimana dia menunjukkan ekspresi dirinya, senang tidaknya, mulai dia kalau kepanasan dia mulai marah, sumuk dan sebagainya, gerah, bising, gelap, terang dan sebagainya. Di mulai usia 5-6 bulan itu dia sudah bisa menunjukkan ekspresi tentang perubahan yang ada di lingkungannya itu. Jadi kemudian yang 9 bulan itu ekspresi wajah ya. Jadi ekspresi wajahnya sudah mulai signifikan tentang perubahannya dengan perasaan yang senang dan tidak senang. Di 12 bulan sering tidak merespon panggilan nama. Ya, kenapa? Ya karena dia sudah mulai fokus untuk perkembangan kemampuan motorik berjalan. Kemudian 15 bulan gangguannya itu belum bisa mengeluarkan kata dan hampir sama dengan itu tadi. Dan yang di atas 24 bulan itu tidak mampu berinteraksi. Berinteraksi itu bergaul, bermain dengan orang tuanya,
dengan lingkungan rumahnya, mungkin tidak mengenal ini apa, objek apa yang ada di sekelilingnya, itu termasuk dengan kriteria gangguan perkembangan interaksi. Nah, kalau anak belum bisa ngomong, tentu tidak bisa berinteraksi, Mas Ali. Tidak bisa. Lah, caranya gimana? Itu satu. Yang kedua, anak ada gangguan perkembangan kemampuan motorik, 2 tahun belum jalan, dia juga tidak bisa berinteraksi. Ini sama-sama. Jadi gangguan bicara sama gangguan motorik itu menghambat anak untuk berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan itu bukan hanya keluarga, ya lingkungan yang tempat dia berada di situ, dia tidak bisa, dia sulit karena ada keterbatasan komponen motorik dan bicara. Jadi kalau udahlah dimasukkan sekolah aja, nah misalkan, tentu istilahnya ya kita tidak bisa berharap lebih ketika nanti disuruh dimasukkan sekolah terus langsung bisa bicara, itu juga tidak semudah itu. Ya, yang dikhawatirkan dampak negatifnya adalah dia mengalami kesulitan untuk berinteraksi karena komponen dalam dirinya itu ada satu yang kurang, belum bisa bicara. Sudah bisa jalan, belum bisa bicara, masukkan ke TPA di majelis misalkan. Ya, yang lain ngomong semua. Harapannya kan biar ikut ngomong gitu kan, terpancing, terstimulasi secara konsisten, terjadwal, rutin. Tapi di sisi lain, si anak ini dalam hatinya kemungkinan dia juga akan mengalami kegalauan. Aku loh nggak bisa bermain dengan temanku gitu. Jadi dia hanya secara pasif aja. Jadi proses interaksinya itu tidak bisa optimal. Tentu itu menjadi salah satu opsi yang saat ini memang menjadi pilihan yang tepat ya Mas Ali untuk belajar interaksi, karena tidak ada cara lain gitu kan. Tidak ada cara lain. Meskipun si anak ini yang gangguan bicara ini didampingi dengan ustadzahnya secara individu pun tentu juga akan ada hambatan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan perkembangan bahasa bicara. Ya, ini sebelum ke terakhir disimpan dulu Mas ya. Kita informasikan dulu untuk Anda yang akan bergabung, nanti bisa bergabung di line telepon 638-123 atau bisa telepon juga via WA 08132 WA-nya di 081393809000 ya. Bisa panggilan via WA. Kita akan hadirkan selengkapnya nanti untuk sesi kedua. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Nutrisi Keluarga untuk Jumat edisi Tumbuh Kembang Anakku ya. Ya, anakku dan anak kita semuanya tentunya ya, terkait bagaimana tumbuh kembangnya yang ternyata memang harus kita perhatikan betul-betul ya. Kalau dari zaman dulu ya asal dikasih makan terjamin, susu terjamin, kemudian kita kadang terlepas bagaimana sisi-sisi yang lainnya. Nah, tadi ada 4 gangguan perkembangan anak yang harus diwaspadai. Tadi sudah motorik, kemudian kognitif, emosional dan interaksi. Sosial dan yang interaksi. Keempat bicara. Wah, ini bicara itu idealnya ataupun biasanya tahun keberapa? Jadi kalau secara normal gitu. Iya, ada namanya bahasa dan bicara Mas. Kalau bahasa itu ada kemampuan bahasa dan bicara. Jadi secara kemampuan dalam berkomunikasi di awal-awal perkembangan bayi itu sebenarnya sudah mampu mengucapkan kata, dalam artian kata-kata yang kata bayi, bukan kata yang tersusun dalam satu huruf, itu bukan. Di awal-awal itu kan bayi itu kata suara yang terdengar adalah suara yang sifatnya vokal. Nangis itu kan itu nangis itu. Dia kepanasan ya ngomel istilahnya, ngomel ya. Itu termasuk dalam kriteria kemampuan dalam bahasa bicara pada bayi di awal usia perkembangan 3 bulan pertama. Itu harus ada dulu. Nah, jangan sampai perkembangan ini tidak ada.
Kalau nggak bisa mengeluarkan suara, tentu ada problem yang lain lagi kan ceritanya kan gitu Mas Ali. Nah itu di awal itu 3 bulan dia suara vokal ngomel dan sebagainya. Kemudian di 6 bulan itu kata yang suara yang mengandung makna dari huruf-huruf konsonan Mas Ali. Mam dan sebagainya. Itu kan konsonan. Kombinasi vokal dengan konsonan. Huruf vokal dan konsonan mulai dari 6 bulan. Mam dan sebagainya. Nah, sekarang kalau anak belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Ngomongnya usianya sudah banyak, lebih dari 2 tahun. Tapi kemampuan bicaranya masih masih huruf vokal yang dikeluarkan. Bisa ngomong nggak Mas? Sekarang satu kata sederhana instruksi, kata sederhana pada anak misalkan kan mam, bu misalkan. Adik mau bu. Itu kan BOK. Itu kan terdiri dari konsonan, vokal dan konsonan kan. Nah, sedangkan anak ini satu kasus dia usianya misalkan lebih dari 2 tahun. Pengucapannya masih vokal semua, Mas. Mama itu nggak bisa. Lah terus itu kan sulit, Mas, untuk mengejarnya itu, maksud saya. Jadi ketika anak itu belum bisa mampu mengucapkan kata yang kata-kata konsonan, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan kata yang saat itu ada pada dia. Pengen apa sih? Mam itu kan vokal dan konsonan kan. Kan tidak ada kata-kata instruksi sederhana atau kata objek atau benda, kata kerja dan kata benda yang hanya terdiri satu rangkaian kata itu hanya huruf vokal aja kan nggak ada kan. Nah, berarti kalau dia belum mampu mengucapkan huruf konsonan, maka dia akan kesulitan ngomong, lambat bicara, atau memang ada itu bisa dideteksi bulan keberapa atau usia berapa? Mulai dari 6 bulan pastikan bayinya bulan, itu mam dan sebagainya di tulang, mam dan sebagainya. Tapi dia belum mempunyai makna itu apa yang dia ucapkan itu belum bermakna, Mas. Jadi hanya sekedar ngoceh, ngomel dan sebagainya. Kalau di 3 bulan pertama itu kan itu menjadi tolak ukur untuk perkembangan kemampuan dia nanti, bagaimana kemampuan bahasa bicaranya. Nah, tentu kata yang sifatnya konsonan itu kalau dilihat strukturnya area mulut itu diucapkan ketika lidah itu akan nekuk ke atas. Jadi lidah ini langit-langit mulut, lidah ini akan nekuk ke atas ini, mam. Nah, kalau dia lidahnya pendek, maka langit-langit dengan lidah ini masih ada rongga, nggak nyampe, udaranya keluar, akhirnya nggak bisa bahasa Jawanya bahasa yang mateni mam, itu kan nggak bisa. Nah ini juga problem lagi. Kenapa lidahnya jadi pendek? Nah itu kan bisa nanti diperiksakan ke dokter spesialis anak, apakah dia ada potensi untuk gangguan bicara. Kita lihat struktur dari area mulutnya. Kalau lidahnya pendek, nggak bisa nekuk begini, sulit ini, mam gitu kan. Atau langit-langitnya tinggi. Jadi namanya langit-langit. Jadi bagian mulut bagian atas itu namanya palatum atau langit. Langit-langitnya terlalu tinggi, tapi lidahnya normal, sama aja dia. Ya. Tapi nggak bisa ngecek itu juga, Mas, orang tua dokter itu. Ya, maksudnya kita lihat bagaimana kemampuan anak ini dalam mengucapkan huruf konsonan. Kalau memang bisa, alhamdulillah. Kalau memang struktur dari area mulutnya ada gangguan, sedini mungkin dikonsulkan. Harapannya akan ada solusi. Biar bagaimana, jangan sampai sudah bertahun-tahun masih semakin bertambah tahun semakin sulit.
gitu. Iya, Ceritanya itu kan begitu kan. Makin lewat tentu makin sulit. Ibaratnya mau dimodifikasi, mau kita upayakan biar lidahnya itu bisa benar-benar naik ke atas dan sebagainya. Itu kalau lebih dini tentu hasilnya akan lebih bagus. Itu di 6 bulan. Kemudian 9 bulan dia akan ada namanya babbling. Babbling itu meniru. Mama, papa, mama, papa dan sebagainya menjelang usia 1 tahun. Jadi kalau babbling itu sudah ada, berarti ada harapan ini sebentar lagi bisa ngomong pasti, insya Allah. Udah ada babbling, mama, papa, mama, meniru. Jadi kata-kata yang selalu diucapkan terus menerus, mama, papa, mama. Nah akhirnya lama-lama dia bisa memaknai apa yang dia ucapkan di usia 12 bulan. Adik mau bu dan sebagainya. Itu sudah bermakna yang dia ucapkan, Mas. Jadi tidak asal ngomong seperti babbling itu tadi. Babbling itu ngomong yang tidak ada tujuannya, tapi dia itu merupakan proses untuk memaksimalkan kemampuan area mulut dalam mengucapkan kata. Nah, jadi itu problem-problem yang gangguan pada gangguan bahasa dan bicara. Tentu problem bahasa bicara ini sangat sulit kita untuk bisa memastikan dia nanti berhasil dan tidaknya itu. Kalau menurut saya semuanya adalah kembali ke orang tua, Mas Ali. Bukan kehebatan para terapis, bukan kehebatan para dokter. Kapan orang tua mampu mengamati perkembangan kemampuan bahasa bicara pada putra-putrinya. Itu yang menjadi kuncinya di situ, Mas Ali. Jadi kalaupun ini sudah 5 tahun belum bisa ngomong, baru dibawa ke dokter spesialis, ya sudah 5 tahun. Udah dibawa ke terapi bicara ya sudah 5 tahun gitu 5 kan. tahun itu sudah PAUD itu. Sudah mau SD. Iya. Nah, itu kembali lagi. Jadi kami sebagai tenaga kesehatan yang fokusnya dalam penanganan anak, perkembangan anak, kami hanya bisa mengedukasi, salah satunya lewat radio ini, untuk segera, dalam artian mari bersama-sama mengamati perkembangan putra-putrinya. Dalam artian tidak semua harus datang ke fisioterapi, ke terapi bicara, tapi tolonglah diamati. Kalau memang ada hal yang di luar tahapan perkembangannya, segera konsultasikan. Jangan menunggu nanti bisa sendiri. Jangan, karena usia tidak bisa dimundurkan lagi, diulang lagi nggak bisa. Penanganannya akan lebih sulit. Lebih sulit, Mas. Karena problemnya itu tidak sama. Ada satu anak belum bisa ngomong, usia sudah 2 tahun. Ada anak B, ini anak A, anak B sama, usia 2 tahun sama-sama belum bisa ngomong. Ini tidak sama problemnya, penyebabnya tidak sama. Tentu penanganannya tidak sama. Nah, tapi di masyarakat kita ketika ada anak yang belum bisa bicara dibandingkan dengan anak, dulu itu tetangga itu anaknya belum bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Nah, itu beda lagi. Di usia yang sama saat sekarang pun beda-beda, apalagi bahkan kembar pun juga kita tidak bisa kembar ya. Tidak bisa memprediksi apakah ini problemnya sama, perkembangannya sama, itu beda, sudah beda, semuanya akan berbeda. Tapi yang berlaku di masyarakat, nanti bisa sendiri itu loh, tetangga itu dulu anaknya bisa sendiri. Jangan begitu. Jangan terlena, itu kan melenakan istilahnya. Untuk bahasa bicara menjadi kunci dalam perkembangan anak. Bahasa bicara, emosional, emosional dan sosial interaksi, kemudian perkembangan kognitif, bagaimana fungsi kognitifnya, baik atau tidak, pemahaman dengan objek, pemahaman dengan lingkungan, itu adalah fungsi kognitif. Kemudian yang di awal yang paling nampak secara signifikan, secara kasat mata adalah perkembangan motorik. Entah baik motorik kasar maupun motorik halus, itu sangat-sangat signifikan. Tandanya adalah 1 tahun jalan, itu sudah signifikan. 6 bulan bisa didudukkan, 9 bulan bisa merangkak, itu kelihatan. Semua akan melihat, bisa. Tapi kalau bahasa bicara, kalau nggak diajak ngobrol, ya kita nggak tahu anak ini bisa ngomong apa enggak. Nah, itu menjadi hal-hal yang saya rasa saat ini menjadi
Sangat banyak anak yang mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Jadi gangguannya itu yang saya lihat bukan spesifik autis, itu bukan Mas Ali. Sedikit-sedikit sudah mulai sekolah, sudah masuk sekolah, tapi dia sulit interaksi dengan temannya, tidak mau masuk kelas, contohnya gitu aja lah. Lah ini apa ini? Ini autis ya enggak, ADHD itu juga enggak, speech delay ya enggak, bisa ngomong. Apalah gangguan perkembangan keterlambatan motorik ya enggak, dia motoriknya bagus, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Nah ternyata problem sosial interaksi dan kognitif yang tadi merupakan dari bagian 4 itu menjadi problem saat ini yang saya lihat cukup lumayan banyak. Gitu ya. Ya, kalau motorik Sosial motorik sama bahasa itu kelihatan Mas. Interaksi sosial dengan kognitif itu kalau dia tidak dimasukkan dalam satu kelompok teman seusianya itu tidak kelihatan. Ya. Nah, padahal dia di keluarga apa nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan. Di keluarga ya? Mungkin dia mungkin anak nomor 1 masih orang tuanya pasangan muda, anaknya baru 1. Interaksinya kan hanya bertiga. Nggak ada interaksi dengan yang lain, apalagi tinggalnya Nyon Sewu kalau di perumahan. Ya sudah, masuk rumah pintu ditutup. Mainan dengan HP. Udah kan besok pagi berangkat sekolah. Kaget. Loh, teman-temanku lari-lari. Teman-temanku main bola, aku nggak mau, aku nggak pernah main bola. Itulah problem-problem interaksi. Jadi itu menjadi dilema juga dalam artian ya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi kalau saya lihat kan seperti itu Mas Ali. Ya, ternyata luar biasa sebegitu apa namanya? Kalau kita perhatikan detail-detailnya banyak sekali yang mungkin banyak yang baru tahu atau yang mungkin banyak yang baru mendengar. Ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, jangan sampai terlewat begitu. Dan di penghujung Mas Arief mungkin ada yang ingin digarisbawahi buat pendengar semuanya ini, silakan. Baik. Gangguan perkembangan pada masa perkembangan anak itu patut kita waspadai bersama karena memang gangguannya semakin banyak dan kompleks. Tidak hanya gangguan motorik, tidak hanya gangguan bahasa bicara, tapi gangguan dalam interaksi juga saat ini juga menjadi semakin banyak. Kenapa? Karena faktor lingkungan, penggunaan teknologi, gadget dan sebagainya, sehingga mendorong anak untuk minimal berinteraksi dengan teman sebaya. Tentu hal itu menjadi satu kendala ketika kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kerjasama dengan tim, dengan teman sebaya di lingkungan sekolah, itu anak-anak biasanya juga akan mengalami kendala dalam hal itu. Dan aspek yang lain yang perlu diperhatikan adalah dari keempat gangguan tersebut tidak ada cara pintas untuk bisa sampai ke perkembangan secara optimal, sampai ke finishnya itu tidak ada. Potong kompas nggak ada, nyogok juga nggak ada, menyuap juga nggak ada. Menyuap ke siapa itu kan? jadi nggak ada. Jadi saran saya adalah tolong diperhatikan baik-baik putra putrinya dalam keempat aspek itu, dan jangan pernah tergiur dengan tawaran apapun yang menyesatkan. Contohnya, ini ada pengobatan alternatif yang bisa bikin anak langsung bisa jalan. Itu tidak ada. Ini ada pengobatan yang bikin anak langsung bisa ngomong ketika pulang dari pengobatan tersebut. Itu juga tidak ada. Karena itu sangat merugikan, Mas. Karena ini adalah problem perkembangan. Problem perkembangan tidak bisa digantikan dengan apapun. Problem perkembangan yang dibutuhkan adalah konsistensi, istiqomah dari lingkungan keluarga untuk senantiasa memberikan stimulasi yang optimal. Dan itu tidak bisa diganti dengan cara apapun, dengan obat lah, dengan terapi lah, dengan apa. Semuanya adalah kuncinya adalah kembali ke keluarga. Jadi pesan saya seperti itu, jangan tergiur dengan penawaran-penawaran yang di luar logika, di luar ilmiah. Itu belum bisa diuji secara ilmiah, belum bisa jalan, diobati, diterapi dengan metode ini, pulang terapi langsung bisa jalan.
Ya, kalaupun itu bisa, kampus saya tutup, Mas. Saya minta tutup aja sama Pak Menkes, tutup aja Pak kampusnya. Ini ada yang lebih canggih lagi kan begitu. Jadi saat ini perkembangan tentang penanganan gangguan perkembangan anak itu juga mengalami perubahan, penambahan kondisi yang bervariatif. Maka kita berupaya untuk serta-merta mengedukasi seluruh masyarakat yang mendengarkan Radio Persada FM ini agar perkembangan putra-putrinya sesuai dengan usia dan tumbuh optimal. Gitu Mas Ali. Ya, baik. Insya Allah bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali bagi pendengar yang pemirsa yang menyimak gelaran siang hari ini. Ketemu di kesempatan yang lainnya Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar sampai di sini gelaran nutrisi keluarga edisi tumbuh kembang anak, dan dari studio saya Ali Rahman yang bertugas pamit undur. Segenap tim yang bertugas, ada produser rekan Miftah Al-Firdaus, kemudian switcherman ada An-Nufika Akbar. Dengar dan saya Ali Rahman segera pamit. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian termasuk perbuatan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.